Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, hamdan wa syukran bihudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abadah. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus murabbi arwahina guru mursyid kita Syekh Muhammad Abdul Ghasif Maslul Qaddasallahu sirah, sebagai ungkapan terima kasih kita semuanya kepada beliau, tentunya pada manaqib online sedunia pada hari ini kita jadikan wasilah doa. Semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barokahnya sama Allah sebagai wasilah ruh kita semuanya bisa ma'rifatullah, sekaligus sebagai wasilah untuk hajat-hajat kita baik dunia maupun akhirat. Semoga Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada para wakil talqin Syekh Mursyid semuanya yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah, penggagas manaqib yang memberikan contoh positif kepada kita untuk belajar, untuk selalu belajar istiqomah. Di antaranya ada Umi Susi milik kita, Umi Sahid, Ibu Hajjah Wahyuni yang di Inggris, Ibu Hajjah Kartini yang di Texas Amerika, dan ikhwan wal akhwat semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada semuanya para ikhwan yang sama-sama belajar untuk mendawamkan zikir, untuk bisa mengokohkan roh kita, untuk selalu ingat kepada Allah. Semuanya yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada hari ini, kenapa saya mengatakan hari ini? Karena wilayahnya ada yang di Amerika, ada yang di Inggris, ada yang di wilayah daerah manapun, ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya, ada yang di Malang, dan di manapun ada daerah, baik di Indonesia maupun di luar negeri, daerahnya waktunya berbeda-beda. Maka saya lebih tepatnya mengatakan hari ini kita semuanya termasuk murid Abah yang terpilih dan dipilih, yang dikehendaki oleh guru mursyid dengan ridhonya Allah menghendaki kita semuanya sebagai hamba Allah belajar istiqomah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat beserta salam Allah semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat semuanya, sungguh patut sekiranya kita bahagia. Tentunya jadikanlah majelis manaqib ini tidak ada kata manaqib online atau offline. Kalau sudah kalimat manaqib itu sama, yang dibaca juga sama, gurunya sama, yang hadir pun sama. Abah Aos
itu hadir di baik majelis manakib online maupun offline selama di situ disebut nama beliau. Abah Anom Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu qaddasallahu sirrah juga hadir selama beliau pun disebut namanya baik manakib online maupun offline. Syekh Muhammad Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Abbas pun hadir selama nama beliau disebut dalam wasilah. Artinya kita patut bahagia kalau kita merasa bahwa manakib majelis ini didampingi guru mursyid, tentunya kita dibimbing sama beliau. Maka kita bisa mampu seperti ini karena ada yang bimbing, ada yang nuntun, ada yang jaga. Karena tidak semua majelis itu ada bimbingan. Kalau dalam majelis taklim yang bimbing cuma satu guru, bisa dua guru, bisa tiga guru. Siapa yang membimbing? Yaitu terkait dengan ilmu. Tapi kalau majelis manakib, itu semuanya murid-murid Abah didampingi sama Abah. Didampingi Abah Aus, didampingi Abah Anom, didampingi Abah Sepuh, sampai bahkan Syekh Abdul Qadir pun mendampingi kita. Bahkan baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pun mendampingi kita semua. Jadi kata manakib, majelis manakib ini tidak ada bedanya, baik majelis manakib yang online maupun offline, semuanya sama dan semuanya terbawa, tidak ada yang tertinggal. Tinggal siapa yang mau punya niatan di atas rata-rata. Maksudnya gimana itu? Artinya bagaimana murid-murid ini punya nilai plus di hadapan gurunya. Artinya merasa memiliki di atas rata-rata. Karena banyak ikhwan wal akhwat itu tanpa memikirkan bagaimana untuk bisa mengamalkan, mengamankan, melestarikan. Ada juga ikhwan wal akhwat yang no comment. Istilahnya tidak ada greget untuk mengamalkan, apalagi mengamankan, apalagi melestarikan. Dan di kita ini, meskipun jarak jauh secara fisik, tapi dekat di hati satu sama lain, ini karena tujuannya apa? Ingin sebagaimana kita sebagai murid Abah, itu merasa mencintai guru mursyid, dan bisa ikut serta menyenangkan rasa senangnya guru mursyid. Kenapa? Karena manakib itu amalia yang sangat mulia dan sangat disenangi sama guru mursyid. Pertanyaannya gini, kenapa guru mursyid, katakan oleh Abah Aus, Abah Anom, Abah Sepuh, suka dengan manakib? Karena di dalam majelis manakib itu ada tiga majelis. Majelis doa, mendoakan baik yang hidup maupun yang meninggal dunia atau mati. Juga wasilah mendoakan keluarga kita, baik yang sudah pulang ke rahmatullah atau yang sudah hidup, masih hidup. Ada yang terkait dengan urusan duniawi, kita doakan sama-sama. Maka kita jadikan manakib ini doa. Makom kita, jangan kita ini memposisikan makom kita seperti makomnya Abah. Kalau makomnya Abah, itu Abah kalau minta ke Allah, ya Allah, apa yang Allah kasihkan kepada Abah Anom, baik itu senang maupun tidak senang, baik sakit atau sehat, kasihkan juga kepada saya. Itu makomnya Abah, makom ridho. Sedangkan kita apa sudah siap seperti itu? Hampir belum siap. Kadang yang uangnya 1 miliar begitu diambil 100 juta saja sudah mikir itu. Tinggal 900 juta saja, ketika diambil 100 jutanya saja sudah mikir, ya Allah, doanya inginnya lebih banyak. Apa boleh? Boleh.
Karena makom kita, makom yang masih minta. Gak apa-apa. Maka jadikan majelis manakib ini majelis doa. Jadi ketika kita manakib ini dalam hatinya berdoa, bukan di mulutnya. Nah, berdoa di hati itu berbicara dengan Allah. Madul kata orang Jawa. Bilang sama Allah, bukan di mulutnya. Karena kalau di mulut, suara yang keluar dari lesan terdengar telinga tetangga. Nanti kalau tetangganya yang sewa sama kita, ini orang lagi apa ini? Ya Allah minta Fortuner, ya Allah minta Pajero, ya Allah minta suami, ya Allah minta istri, ya Allah minta anak. Nanti tetangganya bingung. Kalau Allah sih nggak masalah, minta apapun. Makanya guru mursyid mendidik kita, doanya bukan di mulut. Lihat itu doanya, enggak. Tidak ada doa yang macam-macam. Sampai yang terakhir, wa'tasimu bihablillah, tidak ada kalimat Robbana atina. Kenapa? Karena dengan kita berzikir la ilaha illallah itu sudah masuk di dalamnya Robbana atina, bagian dari doa. Makanya kalau ada orang-orang berdoanya yang panjang-panjang, bukan berarti salah. Kayaknya kok tidak yakin dengan la ilaha illallah. Ini. Jadi kita yakinkan, jadikan majelis manakib ini, jadikan majelis doa. Nah, doanya di mana? Di hati kita. Ngomong sama Allah. Apa yang jadi keinginan kita. Harapan kita apa? Silakan sama Allah, jerit, yang yakinkan. Sebagaimana dalam manqobah di Jumat Tsaniyah itu, manqobah ke-15, nama Syekh Abdul Qadir seperti Ismul A'zam, nama yang agung. Di sini ada satu riwayat. Ada seorang ibu punya anak, di mana anaknya meninggal dunia karena tenggelam di dasar lautan. Karena dia berharap, merasa yakin bahwa Syekh Abdul Qadir itu bisa menolong, dia datang. Di situ menceritakan bahwa anaknya meninggal dunia, minta supaya anaknya dihidupkan. Apa jawaban Syekh? Kata saya bilang, sekarang anakmu sudah di rumah, segeralah kamu pulang. Pertama. Setelah ibu ini ke rumahnya, ternyata anaknya belum ada. Kembali lagi ke Syekh. Sampai kedua kali, datang lagi belum. Sampai Syekh mengatakan, kalau hari ini sudah tidak ada keraguan, pasti anakmu hari ini di rumah. Ternyata yang ketiga, Syekh Abdul Qadir mengatakan itu benar bahwa anaknya sudah di rumah. Apa pelajaran yang kita ambil dari situ sejarah? Artinya, satu, di dalam kehidupan itu pasti ada yang namanya keberhasilan dan ketidakberhasilan. Ada kalimat untung rugi, gagal dan sukses. Artinya kita ketika mendidik apapun, katakanlah orang mau membuka usaha. Di dalam orang berusaha, pertama harus siap-siap gagal. Tapi jangan berhenti dari kegagalan itu, karena kegagalan itu proses awal kesuksesan. Makanya jangan putus asa, karena kegagalan awal itu bagian dari awal kesuksesan. Jangan berhenti. Yang kedua ada isyarat apa? Jangan terburu-buru. Semua itu butuh proses. Tapi banyak orang mintanya instan. Guru mursyid mendidik kita proses. Tapi proses ini harus kita lalui dan kita yakinkan, punya himmah, cita-cita. Ketiga, kehidupan itu ada proses-proses yang harus kita lewati. Baik suka maupun duka, mudah maupun sulit, apapun harus kita ikuti. Seperti kapal di tengah lautan ada badai. Tinggal kapal itu mau kemana? Mau jalan apa mundur? Kalau sebuah kapal ini ada badai, kapal ini diam atau ke belakang pasti tenggelam. Setidaknya harus bertahan, minimal harus memacu ke depan. Artinya dalam kehidupan itu kita tidak lepas yang namanya proses hidup, yang namanya ujian dari Allah. Tapi kalau kita benar-benar meyakini sebuah satu cita-cita,
kegagalan adalah sebuah awal kesuksesan, kita kuatkan ya himmah kita, cita-cita kita, dan niat kita fokuskan. Pasti dibantu sama Allah dan pasti berhasil. Artinya, guru mursyid itu mendidik murid-muridnya. Jangan suka mengambang dalam mengambil niat. Abah mendidik muridnya, jangan suka istilahnya tidak yakin dengan tujuan. Makanya kita manaqib mos ini jangan berorientasi pola pikir yang ngambang. Bidik tujuan kita ini jangan tolak-toleh. Jangan melihat yang lainnya, lihatlah guru. Kita di sini berhadapan dengan guru kita. Jangan tolak-toleh, teman kita ajak sama-sama, ayo kita lihat guru kita saja. Lihatlah Abah Anom, lihatlah Abah Aus, lihatlah Abah Sepuh, sampai Syabdul Qadir. Karena itu bagian apa? Acuan kita. Mau ada orang, mau tidak ada orang, jalan terus. Karena semuanya pasti terbawa. Semuanya terbawa. Mau hadir, mau tidak, semua terbawa. Enjoy nikmat, karena apa? Kita majelis manaqib itu bagian dari majelis apa? Bekerja dengan Allah. Majelis manaqib itu bagian apa? Mengikhtiarkan tawakal kepada Allah. Jadi manaqib itu jadikan apa? Majelis untuk mengikhtiarkan tawakal apa? Meyakinkan bekerja dengan Allah. Kalau sudah bekerja dengan Allah berarti tawakal. Pasti, jawabannya pasti. Bukan insya Allah, kun fayakun. Pasti dibantu sama Allah, pasti berhasil. Makanya kita ini jangan istilahnya separuh-separuh untuk ikut manaqib ini. Niati benar kita ini bekerja dengan Allah. Pasti dibayar sama Allah. Pasti dibahagiakan kita sama Allah. Pasti dicukupi sama Allah. Pasti diselesaikan masalah kita sama Allah. Pasti dilunasi hutang kita sama Allah. Pasti disembuhkan sama Allah. Pasti dikasih ilmu dan hikmah oleh Allah. Tinggal kita yakin enggak? Sebagaimana manqobat tadi, kita diajari pertama kita masih ragu-ragu. Kedua masih ada antara percaya dan tidak. Ketiga pasti terkabul. Apapun. Karena ngaji kita, cara berguru kita bukan hanya cuma ilmu, tapi bagaimana ilmu itu bisa kita jalankan dalam kehidupan kita. Apa? Sifatnya yakin kepada Allah, bahwa Allah itu maha kuasa. Allah itu maha mencukupi. Allah itu maha membahagiakan hamba-hambanya. Tinggal kita ikut siapa? Kalau kita ikut guru mursyid pasti dibahagiakan baik dunia maupun akhirat. Dengan apa alatnya? Dengan banyak zikir kepada Allah. Orang yang semakin banyak zikir kepada Allah, sesungguhnya dia daftar bahagia. Dia daftar kenikmatan rohaninya bersama Allah yang memberikan kenikmatan. Tidak ada kenikmatan yang hakiki kecuali banyak zikir kepada Allah. Semakin banyak zikirnya kepada Allah, semakin cerdas pola pikirnya, semakin luas hatinya, semakin dia berkata pun dengan penuh kebijakan, dengan santun, dan penuh kedamaian. Itulah nikmatnya kita punya guru mursyid. Jadi cara berpikirnya tidak arogan, tidak asal-asalan, bahkan hebatnya lagi yang ikhwan wal akhwat yang merasa memiliki guru dan mau belajar mencontoh gurunya, pasti punya sifat-sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, sifat kedermawanan, sifat penuh kasih sayang, selalu melihat orang itu dengan penuh penuh kebahagiaan, bukan melihat itu sebelah mata, tapi senyumnya senyum kebahagiaan, manis semanis madu. Itulah hebatnya bermajelis. Jangan sampai bermajelis itu kita senyumnya senyum masam, kecut, lihat orang kecut aja. Pandangan yang kecut itu cepat mati. Makanya senyum yang lebar biar panjang umur, terbebas dari penyakit. Maka bagaimana solusinya? Rujuk, lihat guru supaya kita bahagia. Orang yang bahagia itu senyumnya lebar, menyenangkan orang lain,
dimanapun dia selalu menebarkan kebaikan-kebaikan. Itulah cirinya ma'rifatullah, orang yang sudah mengenal Tuhannya bersama gurunya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga kita termasuk yang selalu bahagia, baik dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.